Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Amatieni. Saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah saya masih diberikan kesehatan, umur panjang, serta kesempatan untuk mempresentasikan hasil wawancara saya bersama guru, orang tua, serta siswa terhadap pengimplementasian kurikulum darurat COVID-19. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang sampai sekarang kita rasakan. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama guru, orang tua, dan siswa terhadap pengimplementasian kurikulum darurat COVID-19. Baik, saya mengutip dari artikel Tirto ID bahwa yang mana kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah ditemukan kasus COVID-19 pertama di Cina. Nah, total kasus corona di Indonesia pada 2 Maret yaitu sebanyak 2 kasus. Kemudian pada tanggal 3, 4, dan 5 Maret tak ada penemuan kasus baru. Namun pada tanggal 6 Maret baru ditemukan kasus positif dengan jumlah 2 kasus. Nah, saat itu Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan serta meminimalisir interaksi dengan orang lain jika tidak terlalu diperlukan dan meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak terinfeksi virus corona. Nah, dengan adanya coronavirus ini memberikan dampak yang besar kepada kita semua, bahkan memberikan dampak kepada dunia pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, Surat Edaran Nomor 15 ini ditujukan untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Nah, untuk itu menerapkan pembelajaran secara daring maupun PJJ, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Untuk itu, pagi tadi saya telah melakukan wawancara bersama salah satu tenaga pendidik yang ada di SDN 7 Paguyaman, Kabupaten Bualemu, Provinsi Gorontalo, melalui via video call WhatsApp. Nah, sebelumnya Surat Edaran tentang pencegahan penyebaran wabah COVID-19 telah dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bualemu pada tanggal 26 Maret 2020. Nah, dalam surat ini mengatur tentang beberapa hal penting, diantaranya yaitu satuan pendidikan dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP, dan PKBM mengalihkan sementara aktivitas belajar yang semula di sekolah menjadi di rumah masing-masing. Namun untuk beberapa sekolah, salah satunya adalah SDN 7 Paguyaman ini, menerapkan pembelajaran dengan sistem home visit. Nah, dengan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Mengapa? Karena mereka memiliki kendala siswa tidak memiliki smartphone. Jadi dari 16 siswa hanya ada 5 siswa yang memiliki smartphone. Untuk itu, sekolah mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara home visit. Jadi guru-guru mengunjungi rumah masing-masing siswa, tapi tetap dengan protokol kesehatan teman-teman, setiap 2 kali dalam seminggu. Nah, kemudian guru tersebut memberikan tugas kepada siswa dengan batasan waktu tertentu yang telah diberikan oleh guru. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, guru bertindak secara langsung untuk mengunjungi kembali rumah siswa untuk mengambil hasil pekerjaan siswa yang telah mereka kerjakan. Nah, sistem pembelajaran home visit ini mulai diberlakukan pada akhir Maret sampai dengan akhir semester genap. Nah, kemudian pada tahun ajaran baru, sekolah mengambil kebijakan kembali untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, tapi tetap dengan protokol kesehatan teman-teman. Nah, pada saat itu
dalam sehari hanya ada 2 kelas yang masuk. Jadi contohnya seperti hari Senin jadwalnya kelas 5 dan kelas 2, hari Selasa jadwalnya kelas 6 dan kelas 3, hari Rabu jadwalnya kelas 4 dan kelas 1, seperti itu. Kemudian pada pertengahan bulan November 2020 pembelajaran sudah mulai dilakukan secara tatap muka untuk semua kelas dengan batasan waktu 2 jam pembelajaran. Nah, dalam 2 jam pembelajaran ini 1 jam itu memuat 1 tema. Kemudian dalam 1 tema itu memuat 5 pembelajaran. Nah, kemudian 1 jam yang tersisa digunakan untuk mata pelajaran khusus seperti agama, matematika, dan PJOK. Kemudian kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru selama COVID-19 ini, guru menerapkan pembelajaran secara home visit, yaitu mengunjungi rumah-rumah siswa dengan jarak yang sangat jauh antara rumah siswa yang satu dengan rumah siswa yang lainnya. Nah, bahkan ada beberapa rumah siswa yang tidak bisa diakses dengan kendaraan bermotor. Nah, oleh karena itu guru harus berjalan kaki untuk mengunjungi siswa tersebut. Kemudian yang kedua, kesulitan yang dialami oleh guru yaitu tidak adanya bantuan atau bimbingan dari orang tua siswa dalam pembelajaran. Dan bahkan ada beberapa orang tua yang mengeluh tidak bisa membimbing siswa di rumah. Nah, setelah saya melakukan wawancara bersama salah satu guru yang ada di SDN 7 Paguyaman, saya melakukan wawancara bersama salah satu siswa yang bersekolah di SDN 13 Boliohuto, Kabupaten Gorontalo. Nah, tadi saya sempat bertanya pada siswa tersebut, bagaimana sih sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah kamu dari akhir Maret sampai dengan akhir semester genap. Nah, kemudian siswa tersebut memberikan penuturan bahwa yang mana pada akhir Maret mereka masih melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya di sekolah. Tapi pada awal April sampai dengan bulan Mei, mereka sudah tidak melakukan pembelajaran lagi, entah di sekolah maupun di rumah. Jadi mereka memang sudah tidak belajar. Kemudian untuk pelaksanaan ujian semester, mereka itu mendapat kunjungan dari guru mereka. Kemudian guru tersebut langsung memberikan tes kepada mereka, dan tes tersebut diantarkan ke rumah guru yang bersangkutan dengan batas waktu tertentu. Nah, kemudian untuk tahun ajaran baru di SDN 13 ini mereka menerapkan pembelajaran secara home visit seperti yang ada di SDN 7 Paguyaman. Nah, jadi dalam sekelas itu dibagi menjadi 2 kelompok belajar, kemudian melakukan pembelajaran di salah satu rumah siswa dengan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Namun mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan pembelajaran home visit. Nah, SDN 13 ini memang belum menerapkan pembelajaran secara daring karena memang sebagian besar dari siswa dan orang tua siswa tidak memiliki smartphone. Bukan hanya di SDN 7 Paguyaman dan SDN 3 Boliohuto saja, tapi saya juga mendapatkan beberapa sekolah yang menerapkan home visit karena terkendala dengan gadget. Nah, kemudian untuk SDN 13 ini pada akhir Oktober mereka melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, namun tetap dengan protokol kesehatan dan tetap dengan kelompok belajar yang sama dengan sebelumnya. Nah, kemudian saya sempat bertanya kepada siswa tersebut, apakah selama pembelajaran semasa COVID-19 ini kamu paham dengan pembelajaran yang guru kamu berikan? Nah, kemudian ia memberikan penuturan bahwa yang mana ia sangat memahami materi yang diberikan, namun ia lebih menyukai pembelajaran diadakan di sekolah dibandingkan pembelajaran yang diadakan di rumah, dengan alasan bahwa di rumah itu teman belajarnya hanya sedikit dibandingkan di sekolah. Kemudian ia memberikan penuturan kembali bahwa yang mana semakin lama semakin bosan ia melakukan pembelajaran di rumah. Nah, setelah saya mewawancarai siswa tersebut, saya beralih mewawancarai orang tuanya. Nah, saya memberikan pertanyaan
kepada orang tuanya seputar peran orang tua terhadap pendampingan anak pada masa COVID-19. Kemudian beliau memberikan penuturan bahwa ia selalu mendampingi anaknya dalam pembelajaran seperti memberikan dukungan dan dorongan agar anaknya bersemangat dalam belajar, serta selalu mengajak anaknya untuk mengulangi pembelajaran yang diajarkan siang tadi pada malam hari. Nah, bahkan ia juga membantu sang anak untuk mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Namun orang tua siswa ini mengakui bahwa adanya hambatan yang ia alami selama mendampingi anaknya dalam belajar. Yang pertama adalah anak tidak mendengarkan perintah orang tua untuk belajar, dan anak tersebut mau belajar jika didampingi oleh gurunya, bukan orang tuanya. Kemudian yang kedua, anak lebih menghabiskan waktu bermain dengan tetangganya dibandingkan untuk mengulangi pembelajaran yang sudah diajarkan. Nah, dari informasi yang saya temui saat wawancara tadi, saya memberi kesimpulan bahwa yang mana guru tentunya akan mengalami kendala dalam pembelajaran penerapan kurikulum darurat COVID-19 ini, karena ada batasan waktu pembelajaran, sementara materi yang diajarkan lumayan banyak, dan akses ke beberapa rumah siswa yang sangat sulit untuk dijangkau dan jarak yang sangat jauh untuk ditempuh. Kemudian kesimpulan untuk siswa sendiri, mereka tetap memahami apa yang mereka pelajari selama pandemi ini, namun mereka mulai merasakan bosan melakukan pembelajaran kelompok di salah satu rumah siswa seperti penuturan informan tadi. Nah, kemudian saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang orang tua sampaikan tadi, bahwa yang mana tidak selamanya orang tua cuek akan pembelajaran yang anaknya terima selama pandemi COVID-19 ini. Namun juga ada beberapa orang tua yang masih perhatian terhadap anaknya dan tetap memberikan dukungan serta bantuan kepada anak untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya ini pemaparan materi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Satu harapan saya, semoga COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.